Sehingga 10, 20, 30 tahun ke depan, kalau lupa kita mendidik akhlakul karimah anak kita, kalau lupa kita mendidik mereka tentang agama, tentang Al-Quran, maka jangan heran kalau 10, 20, 30 tahun ke depan, generasi muda kita tidak ada lagi yang tahu si paka tahu, tidak ada lagi yang paham si paka lebih, tidak ada lagi yang paham si paka tua. Kenapa? Karena mungkin kita lupa mengajarkan mereka, kita lupa mendidik mereka dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa sahibihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah subuh rahimakumullah, tama-tama malabiku engkai hadire, silusur malabiku engkai hadire, para guru, para ustadz kami yang kami muliakan, saudara-saudara kami pejuang subuh Kabupaten Bulukumba. Kita berdoa semoga Kabupaten Bulukumba dan kita semua senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di media sosial ramai berita tentang 7 janin yang ditemukan dalam sebuah kamar kos. Masih ramai di media sosial pemberitaan tentang seorang anak muda di Kabupaten Maros berusia 23 tahun yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri hanya karena meminta sejumlah uang untuk membeli rokok dan tidak dikasih. 7 hari yang lalu di Kabupaten Goa, Kecamatan Palangga, ada anak muda berusia 21 tahun. Dia tega menikam bapak kandungnya sendiri hanya karena minta pembeli kuota tidak dikasih. Masih segar diingatan kita, baru-baru ini terjadi bahkan di Kabupaten Bulukumba. Ada seorang bapak yang tega membunuh istri dan anak kandungnya sendiri. Masih segar diingatan kita kasus tentang seorang guru yang tega mencabuli 20 siswi-siswinya. Mengapa ini semua bisa terjadi? Maka dayan reguruta almarhum Kiai Haji Sanusi Baco, kalau pembunuhan ramai di kampungmu, kalau perzinahan ramai di sekitarmu, kalau pencurian marak di daerahmu, maka itu pertanda masyarakat dan sebagian dari kita hari ini dalam keadaan krisis iman. Sebab tidak berzina, pesina selama masih ada iman dalam hatinya. Tidak membunuh seorang pembunuh selama masih ada iman dalam hatinya. Tidak mencuri seorang pencuri selama masih ada iman dalam hatinya. Pertanyaan kita pada subuh hari ini, kenapa iman generasi muda kita, iman para penerus bangsa kita begitu mudah dan begitu ringan, begitu lemah? Begitu murah rasanya nyawa seorang ibu melayang. Begitu murah rasanya nyawa seorang anak melayang hari ini. Kenapa iman mereka begitu tipis, begitu lemah? Salah satu jawabannya ialah anak cucu keturunan kita, generasi muda kita hari ini jauh dari masjid. Jauh mereka dari masjid. Saya kira inilah menjadi tugas dan tanggung jawab kita pejuang subuh. Jangan lupa merangkul anak-anak muda kita.
Jangan lupa merangkul generasi-generasi muda kita. Semakin ramai anak-anak kita di masjid, semakin ramai anak-anak kita menjadi pejuang subuh, maka insya Allah kemaslahatan di daerah Kabupaten Bulukumba ini semakin baik. Jangan lupa mengajak mereka. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Solat saja bro, solat saja puang. Nah kadang-kadang ketika datang godaan dari luar kita masih oleng, apalagi kalau kita sudah tinggalkan itu solat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat fenomena-fenomena, kasus-kasus yang terjadi di sekitar masyarakat hari ini, rasa-rasanya ini menjadi renungan untuk kita 10, 20, 30 tahun ke depan. Hari ini selepas sholat fardu, kita selaku orang tua masih mampu mengangkat kedua tangan. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira. Karena itulah yang diajarkan orang tua kita dulu. Ona kopurau mas sempajang, cado-cado moko cinampe, akkai duai limamu, ingerangi duai to pajajamu. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira. Menjadi pertanyaan kita subuh hari ini, sanggupkah 10, 20, 30 tahun ke depan ketika kita berada di alam kubur, ketika kita berada di kegelapan alam barzah, anak-anak kita ini, anak-anak muda kita ini juga mampu mengangkat kedua tangannya. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira. Tidak ada yang bisa menjamin mereka mampu melakukan itu kecuali hari ini kita menanamkan pendidikan agama kepada mereka. Tidak ada yang mampu menjamin itu semua kecuali hari ini kita mengajarkan mereka tentang Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10, 20, 30 tahun ke depan, sanggupkah anak cucu keturunan kita juga berjalan menuju masjid di subuh hari? Tidak ada yang bisa menjamin itu kecuali hari ini kita menanamkan pendidikan agama kepada mereka. Tidak ada yang bisa menjamin itu kecuali hari ini kita menanamkan pendidikan Al-Quran kepada mereka. 10, 20, 30 tahun ke depan, ketika bapaknya sudah berada di alam kubur, ketika ibunya sudah berada di kesempitan alam barzah, panasnya alam baqa, sanggupkah anak cucu keturunan kita berjalan menuju panitia masjid? Tabe puang, ini ada sedekah atas nama almarhum bapak saya, atas nama almarhumah ibu saya. Belum tentu mereka sanggup mengenang kita, belum tentu mereka sanggup melakukan kebaikan-kebaikan sepeninggal kita. Kalau hari ini kita lupa menanamkan pendidikan agama kepada mereka, kalau hari ini kita lupa mengajak mereka menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang hari raya Idul Kurban, sanggupkah anak cucu keturunan yang kita tinggalkan, yang kita besarkan, kita kasihi, kita biayai belasan tahun, puluhan tahun, menjelang hari raya Idul Kurban dia datang ke panitia Idul Kurban. Tabe puang, ini ada hewan kurban dari saya niatkan atas nama almarhum bapak saya, atas nama almarhumah ibu saya. Belum tentu mereka mampu melakukan itu 10, 20, 30, 40 tahun ke depan, ketika orang tuanya sudah berada dalam kegelapan alam barzah, ketika orang tuanya sudah berada dalam gelapnya kubur. Belum tentu mereka mampu melakukan itu kalau hari ini kita lupa mengajak mereka ke masjid, kalau hari ini kita lupa mengajar mereka tentang agama, kalau hari ini kita lupa mengajar mereka tentang pendidikan Al-Quran. 10, 20, 30 tahun ke depan, atau sebentar lagi ketika bapaknya sudah menjadi jenazah, sanggupkah anak cucu keturunan kita memandikan kita? Sanggupkah dia membersihkan tubuh kita? Tahukah dia doa-doanya? Belum tentu mereka mampu melakukan itu. Belum tentu mereka mampu melakukan pengabdian itu kalau hari ini kita lupa menanamkan pendidikan agama kepada mereka, kalau hari ini kita lupa menanamkan pendidikan Al-Quran kepada mereka. Jangan mimpi ketika bapaknya nanti terbujur kaku di atas pembaringan, sang anak mampu membuka Al-Quran, meneteskan air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Innaka laminal mursalin.
Tidak ada yang bisa menjamin itu semua. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali hari ini kita menanamkan pendidikan agama dan pendidikan Al-Quran kepada anak cucu keturunan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita melihat fenomena hari ini, anak usia 4 tahun, anak usia 5 tahun, anak usia 6 tahun semua pegang HP. Buka mata, buka Facebook, buka mata, buka Instagram, buka mata, buka TikTok, buka mata, buka YouTube. Kalau ini menjadi kebiasaan anak-anak cucu keturunan kita, maka banyak anak-anak hari ini kelihatan dia hidup, kelihatan dia sehat, padahal sesungguhnya dia mati, padahal sesungguhnya dia dalam keadaan sakit. Kenapa? Pikirannya rusak karena Android, pikirannya rusak karena game online, pikirannya rusak karena serial-serial nontonan yang tidak sesuai dengan umur mereka. Sehingga 10, 20, 30 tahun ke depan, kalau lupa kita mendidik akhlakul karimah anak kita, kalau lupa kita mendidik mereka tentang agama, tentang Al-Quran, maka jangan heran kalau 10, 20, 30 tahun ke depan, generasi muda kita tidak ada lagi yang tahu si pakar tahu, tidak ada lagi yang paham si pakar lebih, tidak ada lagi yang paham si pakar tua. Kenapa? Karena mungkin kita lupa mengajarkan mereka, kita lupa mendidik mereka dengan baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang terjadi, jangan heran 10, 20, 30 tahun ke depan tidak ada lagi anak-anak yang tahu tabe-tabe, tidak ada lagi anak yang tahu cium tangan, tidak ada lagi tahu memuliakan orang tua. Jangan heran ketika itu semua terjadi kalau kita lupa mendidik masa kecil mereka, kalau kita lupa mendidik masa pendidikan mereka. Jangan hanya kita memikirkan masa depannya di atas dunia 10, 20, 30 tahun ke depan, tapi kita lupa memikirkan masa depan akhirat mereka 10, 20, 30 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga baru menemukan satu pelajaran baru. Ternyata jamaah subuh yang dimuliakan Allah, penyakit kedurhakaan kepada kedua orang tua itu adalah penyakit turunan. Artinya apa? Mafil aba fil abna. Apa yang kita lakukan kepada bapak kita hari ini, itu juga yang akan kembali dari anak-anak kita di masa-masa mendatang. Kalau hari ini kita mau berbakti kepada orang tua, kalau hari ini kita mau berbuat baik kepada mereka, kalau hari ini sepeninggal mereka kita masih mau mendoakan mereka, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka insyaallah kelak ketika juga kita meninggal dunia, ada anak cucu keturunan kita yang mau mengangkat kedua tangannya, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau hari ini kita masih mau menyisihkan rezeki, bersedekah atas nama almarhum bapak, almarhumah ibu, kelak kita juga meninggal dunia, insyaallah ada anak cucu keturunan kita yang akan mengenang bersedekah atas nama kita. Kalau hari ini menjelang hari raya Idul Kurban, kita masih mau menyisihkan sedikit rezeki untuk membeli seekor kambing, 2 ekor kambing, kita niatkan untuk almarhum bapak, kita niatkan untuk almarhumah ibu, kelak insyaallah ketika tiba masanya kita juga pergi meninggalkan dunia ini, ada anak cucu keturunan kita yang akan datang membawa hewan kurban ke panitia masjid Tabe Puang. Ini juga atas nama almarhum bapak saya, ini atas nama almarhumah ibu saya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di masa lalu untuk orang tua akan kembali dilanjutkan pada generasi-generasi muda kita, anak cucu keturunan kita. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita terlena dengan kehidupan dunia, sebaliknya kalau hari ini kita durhaka kepada bapak dan ibu, kita kata-kata kasar kepada mereka, kita lontarkan kalimat-kalimat yang tidak terpuji
puji, kita selalu bentak mereka, kita selalu lukai hatinya, kita selalu mencabi-cabi perasaannya, maka jangan heran kemudian ketika kita juga menjadi orang tua, kita mendapati anak yang suka melawan orang tua. Jangan heran kemudian kalau kita menjadi orang tua, ada anak yang suka bantah-bantah orang tua. Jangan heran kemudian kalau anak cucu keturunan kita juga menjadi durhaka kepada kita, karena apa yang kita tanam di masa lalu, itulah yang akan kita petik di masa-masa mendatang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.